Di video kali ini saya bakal membahas kenapa banyak mahasiswa itu gagal buat memulai bisnis, bahkan cenderung bangkrut di tahun pertama. Ini juga ada data yaitu 90% bisnis di Indonesia maupun di dunia itu bakal bangkrut ujung-ujungnya. Jadi kamu yakin masih nekat mau bikin bisnis sendiri? Halo buat teman-teman mungkin yang belum kenal dengan saya Rejal selaku dari co-founder di startfranchise.id. Di sini saya udah bertemu ratusan franchisor atau brand owner yang udah punya 100 outlet, 1000 outlet, bahkan puluhan ribu outlet. Saya juga sering wawancara dengan para brand owner, bahkan saya juga udah lihat ribuan proposal bisnis franchise melalui startfranchise.id ini. Jadi tonton sampai habis video ini, siapin kertas buat kamu para mahasiswa. Pasti di akhir video ini kalian bakal dapet informasi tentang franchise atau tentang cara bikin bisnis yang bikin nyelamatin waktu dan hidup lo. Oke, jadi banyak banget data dari luaran sana, itu salah satunya dari US Bureau, yaitu 20% bisnis bakal bangkrut di tahun pertama dan yang cuma bertahan hingga tahun kedua itu hanya 50% dari 100% bisnis. Beberapa studi bahkan menyebutkan hingga 90% bisnis startup itu pasti gagal. Jadi pertanyaannya, kenapa mahasiswa masih harus diajarkan bisnis mulai dari nol? Padahal ada sistem amannya, yaitu yang nggak banyak orang tahu, yaitu namanya sistem franchise. Yang menariknya, orang yang sering beli franchise dari pameran franchise, dari sosial media yang udah saya lalui, dan informasi sedikit aja, pameran franchise ini selama 3 hari dapat total transaksi hingga 500 miliar. Mayoritas yang beli franchise itu bukan pengusaha, tapi malah orang tua yang beliin franchise buat anaknya. Buat anaknya ini yang masih kuliah atau baru lulus SMA. Kira-kira percakapannya itu kayak gini. Halo kak, saya ingin anak saya belajar bisnis, tapi jangan mulai dari nol. Kira-kira franchise di brand kakak ini bisa bantu gak ya? Kenapa? Karena mereka atau orang tua ini nyadar kalau bisnis kalau mulai dari nol itu brutal banget, apalagi belum ada experience nih anaknya. Ini adalah realita bisnis yang dari nol yang gak ditahui banyak publik. Sosial media di luar sana, kalau kalian lihat short form video yang bikin kalian brain root itu, pasti bakal banyak yang bilang kalau semua orang bisa jadi founder, semua orang bisa bikin bisnis apapun, semua orang bisa jadi sukses cepet banget cuma setahun 2 tahun. Tapi realitanya itu berbeda banget teman-teman. Data dari CB Insight ini menunjukkan bahwa 70% startup itu bakal gagal karena bisnis model ini yang nggak pas. Artinya bukan karena malas, bukan karena tidak pintar, tapi karena emang bisnis modelnya itu gak terbukti, gak pas buat market. Nah disinilah para mahasiswa itu terjebak dalam lingkaran setan saya bilangnya. Mereka coba jualan produk baru, jualan fashion, jualan risol mayo, bomboloni, kue-kue unik, bikin brand baru, bikin konsep baru yang ujung-ujungnya semua tuh bakal bangkrut. Karena mereka belum punya pengalaman bisnis sama sekali. Oke, simpelnya gini, saya ingin tanya, kalau kalian ingin belajar mengemudi, apakah kalian akan bikin mobil dulu atau udah beli mobil yang udah jadi tinggal belajar mengemudinya doang? Pasti logik yang paling simple, kalian bakal milih yang udah mobil yang jadi tinggal belajar nyetirnya doang. Gak harus belajar cara bikin mobilnya supaya jadi mobil. Nah itulah konsep franchise. Jadi kalau apa itu franchise? Aslinya itu sederhana banget, yaitu ini adalah bisnis yang udah terbukti dan bisa direplikasi di banyak outlet. Artinya apa? Brand sudah dikenal, SOP udah terbukti, terjamin dan bisa direplika. Sistem udah ada dan operasionalnya udah teruji di outlet A, B, C, teruji di outlet Surabaya, Jawa Timur, Malang dan lain sebagainya. Itulah kenapa brand franchise ini berkembang sangat cepat dan banyak orang yang masih gak tahu. Contoh nyata itu ada Mixu. Kalian ingat gak Mixu? Dia itu bisa berkembang hingga ribuan bahkan puluhan ribu outlet di penjuru dunia. Atau brand ayam goreng seperti Sabana Fried Chicken, Hisana Fried Chicken, mereka semua kalau nggak ada sistem franchise bakal susah banget berkembang. Karena bakal susah buat direplikasi di outlet A, B, di negara A, B. Itu enaknya dari franchise. Oke, ini ada 3 alasan buat kalian para mahasiswa. Ini catat baik-baik kenapa kalian harus milih franchise daripada bisnis sendiri yang ada kemungkinan bangkrut. Yang pertama, sistem udah teruji. Tadi SOP udah ada, operasional semua udah teruji juga.
Sistem udah terbukti di semua outlet, 100 outlet, 1000 outlet itu makin bagus. Udah terbukti juga selama 2 tahun masih bisnisnya jalan. Marketing system, supplier, branding, training, semuanya udah terbukti dari sistem franchise-nya brand yang kamu beli. Yang kedua, resikonya ini lebih terkontrol. Ini bukan berarti kalau franchise itu pasti sukses, tapi resikonya itu minim banget karena mereka udah punya data set yang banyak si franchise ini. Daripada kalian bikin sendiri yang belum ada apa-apa yang masih ngeraba semua. Yang ketiga, belajar bisnisnya ini bakal cepet banget. Menjalankan franchise atau beli franchise-nya orang bakal bantu kamu buat tahu caranya gimana manajemen tim, operasional, marketing, cash flow yang langsung dibimbing oleh franchisornya atau brand owner yang kamu beli itu. Jadi ini tuh kayak kuliah MBA tapi versi dunia nyata. Gak cuma teori doang, langsung praktek. Tapi kalian jangan senang dulu, karena nggak semua franchise itu juga terbukti bagus juga. Ada juga potensi turunnya. Tapi potensi turunnya itu cuma gara-gara lokasinya itu jelek, manajemennya buruk, brand franchise-nya nggak kuat. Jadi kalian harus benar-benar selektif buat beli franchise. Lihat dulu track record-nya, outletnya udah ada berapa, udah berapa tahun running bisnisnya. Semakin bagus, itu bakal bikin bisnis kamu bakal sustain. Tapi kadang yang kayak gini tuh harganya lumayan mahal. Artinya franchise ini bukan mesin uang otomatis yang bakal bikin kalian cepet kaya, tapi ngebuat kamu sistem dan juga pengalaman yang diterapin di kemudian hari. Dibanding bikin bisnis dari nol, banyak investor atau orang tua yang kalangan atas tuh bakal memilih franchise buat ke mahasiswa atau buat ke anaknya. Jadi apakah mahasiswa harus beli franchise? Jawabannya, kalau kamu pengen buka bisnis, mending kamu beli franchise aja. Karena kamu gak nanggung resiko semuanya itu dari nol. Kamu gak bakal ngeraba-raba karena udah ada mentornya, udah ada sistem teruji semua tadi. Franchise bisa jadi salah satu langkah paling realistis, paling wise buat kalian pilih. Dan itulah alasan kenapa orang tua yang kalian atas tuh milih franchise buat anaknya, gak buat anaknya itu bikin bisnis sendiri. Bukan hanya menghasilkan uangnya tadi, tapi menghasilkan pengalaman secara cepat yang langsung dibimbing dan dimentorin sama orang yang udah tepat juga. Oke, kalau kamu tertarik di dunia franchise dan kamu pengen tahu banget brand di Indonesia itu franchise-nya yang lagi open kemitraan di budget 10 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan lebih dari itu 1 miliar. Kamu bisa subscribe channel ini di startfranchise.id atau kalian bisa cek juga di website yang kita startfranchise.id. Itu ada merchantnya lengkap banget. Ini tuh kayak e-commerce-nya tapi versi franchise. Di channel ini saya juga sering banget ngebahas franchise di Indonesia, strategi ekspansi brand buat kamu business owner, dan insight dunia franchise yang saya lihat tuh edukasinya dikit banget, bahkan nggak ada di YouTube. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.